Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dir Kamsel Korlantas Polri, Bapak Brigadir Jenderal Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI. Yang saya hormati Bapak Fitra dari Pemerhati Otomotif. Yang saya hormati para Kasubdit Kamsel sejajaran dan juga tim TRC yang sudah bergabung dengan kami. Pagi ini kita akan bersama-sama bergabung kembali dalam forum Kamsel dengan tema hari ini adalah kajian kecelakaan lalu lintas menonjol di jalan tol. Untuk mempersingkat waktu, tentunya telah hadir bersama kita selaku keynote speech nanti dari Bapak Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana sebagai Dirkamsel Korlantas Polri. Yang kedua nanti juga telah hadir bersama kita Bapak Fitra, dan selanjutnya nanti juga akan diisi ataupun memberikan pemaparan dari Kaslantas Jombang maupun Subang. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana untuk membuka acara ini. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, di sini ada Pak Sonya, ada Bu Aina, ada Pak Fitra, dan tim dari Toyota maupun dari Mitsubishi, serta para Kasubdit, Kamsel, Gakum, PJR, dan Kasatlantas Jombang, serta Subang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya walaupun pada kondisi yang serba mendadak atau kita harus gerak cepat begini ya. Tapi setidaknya ini nanti akan menjadi landasan acuan Traffic Accident Research Center untuk bisa melakukan kajian-kajian atau upaya-upaya pencegahan dan peningkatan kualitas keselamatan di jalan raya, khususnya di jalan tol. Ini saya terima kasih Pak Fitra, kemarin saya melihat dari vlognya ini, beliau sudah mengkaji, menyampaikan beberapa hal. Ya, saya terima kasih, beliau sangat peduli akan keselamatan dan akan kemanusiaan. Kita semua sadar bahwa kejadian kecelakaan ini salah satunya karena pelanggaran dari kecepatan atau menggunakan handphone atau menggunakan peralatan lainnya atau tidak konsentrasi atau lelah atau mengantuk dipaksakan. Nah, ini bisa menimbulkan suatu kemacetan atau bahkan menjadi kecelakaan. Amanat undang-undang sendiri memerintahkan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan juga membangun budaya tertib serta adanya pelayanan yang prima di bidang lalu lintas. Kejadian pada tanggal 4 November kemarin ini mengingatkan kita semua dan kita harus giat atau semakin lebih giat lagi untuk meningkatkan kualitas keselamatan, membangun budaya tertib, dan juga mencegah agar jangan terjadi kecelakaan dengan korban fatal. Hal ini tentu menjadi suatu duka buat kita semua dan kita harus sadar bahwa manusia sebagai aset utama bangsa ini agar tidak menjadi korban sia-sia di jalan raya. Faktor manusia, faktor kendaraan, faktor alam, faktor jalan, lingkungan, faktor sistem-sistem pendukung, sistem manajerial dan operasional, dan lain sebagainya ini saling mempengaruhi karena masalah lalu lintas sangat kompleks. Dan di sini tentu menimbulkan banyak hal, banyak faktor yang bisa menjadikan satu masalah lalu lintas yang kontraproduktif. Ini ada beberapa presentasi, tapi ini silakan nanti disampaikan. Lanjut Pak Eko, jangan lambat-lambat. Ya, ini kalau kita melihat bahwa kejadian kemarin semua orang kita sudah tahu, dan ini terima kasih Kasatlantas Subang dan Kasatlantas Jombang yang sudah siap untuk mempresentasikan. Nah, nanti juga Pak Moderator, Pak Hendro, ini Pak Fitra karena
waktunya mepet, beliau ada di dalam perjalanan, nanti beliau kita dahulukan untuk memberikan sharing pengetahuan atau pengamatan beliau atas otomotif yang ada di jalan raya, khususnya jalan tol. Lanjut, Pak. Nah, ini kita juga melihat bahwa analisa atas hal-hal yang seperti ini, apa yang dilakukan kepolisian, selain urusan TKP, tapi juga membuat kajian. Lanjut. Nah, ini kita juga melihat data yang sudah terjadi ya. Lanjut, Pak Eko, tidak usah lambat-lambat. Ini juga menjadi suatu pembelajaran buat kita. Nah, kita juga melihat, lanjut Pak, kita lihat data. Ini pengguna jalan tol ini ada 120 juta yang melewati jalan tol. Semakin tinggi, ini akan semakin ada potensi terjadinya kecelakaan yang cukup besar. Ini menurun karena situasi pandemi COVID, saya kira. Nah, menjelang pasca PPKM seringkali kita melihat jalanan lancar, landai begitu ya, sehingga lupa untuk ngegas, kita melampaui batas kecepatan maksimal, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa ada pengguna jalan lainnya, atau kita membawa orang lain. Nah, sehingga terjadi entah itu kecelakaan tunggal, entah itu menabrak, entah itu lain sebagainya, atau ditabrak, dan lain sebagainya. Lanjut. Kita lihat bahwa data kecelakaan ini sangat besar. Kita bisa melihat kejadiannya ini, kalau dilihat saja ada 116.411 kejadian. Meninggal dunia itu 25.671. Dan ini kecelakaan menonjol kalau kita lihat 12.532 kejadian. Ini yang menonjol. Yang meninggal ada 3.152. Saya kira apapun yang terjadi kecelakaan ini menimbulkan hal yang kontraproduktif. Kita lihat di jalan tol ini juga cukup perlu menjadi perhatian, walaupun di jalan arteri maupun jalan kolektor juga banyak kejadian, tetapi fatalitas korban kecelakaan ini sangat harus kita perhatikan. Lanjut. Ya, kita melihat data kecelakaan tahun 2020 ya. Ini mungkin ada penurunan karena ada pergerakan yang menurun. Semakin tinggi tingkat pergerakan, maka akan semakin tinggi tingkat potensi terjadinya kecelakaan. Lanjut, Pak. Ya, ini data kecelakaan sampai dengan Oktober 2021. Ini sudah ada 83.690 kejadian. Dan ini meninggal dunia sudah 20.729. Dan luka berat 8.767. Sehingga luka ringan ada 94.961. Ini belum kerugian materi yang sangat luar biasa. Belum lagi hal-hal yang timbul kemacetan atau dampak lain yang sosial cost-nya juga sangat tinggi. Nah, ini kalau melihat faktor-faktornya tadi sudah saya katakan, kondisi jalan, kondisi alam lingkungan, faktor kualitas pengemudi, faktor kualitas atau kesiapan kendaraan, faktor sosial lainnya, ini saling mempengaruhi dan sangat kompleks dan perlu penanganan bersama, sehingga sinergitas antar pemangku kepentingan ini sangat penting dan sangat mendukung untuk bisa mewujudkan amanat undang-undang. Lanjut, Pak. Nah, ini kita juga melihat faktor kecelakaan lalu lintas pada umumnya ini juga adanya pelanggaran, karena faktor-faktor inilah yang sangat kompleks dan sangat mempengaruhi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kesediaannya untuk berbagi atau mendukung hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan ini. Terima kasih juga Pak Rifat Sungkar yang sudah hadir bergabung dengan kita. Ini semoga pada Zoom pagi hari ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan adanya pelayanan prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Saya kira demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi. Terima kasih, Jenderal, telah memberikan sedikit pencerahan terkait dengan data dan fakta kecelakaan dan bagaimana penyebabnya, dan tentunya ini juga akan menjadi perhatian kita. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Fitra Eri untuk menyampaikan dari sudut pandang ataupun pengetahuannya terkait dengan otomotif yang saat ini mungkin akan menonjol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya
Saya hormati Pak Brigjen Polisi Profesor Dr. Krishnanda. Luar biasa Pak, saya jarang ketemu Pak Polisi yang profesor juga gitu Pak. Pak Hendro dan rekan-rekan sekalian. Ya, kemarin pada saat saya mendengar kecelakaan yang menimpa pasangan selebritas, sebenarnya saya berpikir bahwa kecelakaan di jalan tol sebenarnya bukan hanya selebritis ini, tapi juga banyak sebenarnya kecelakaan yang lain di jalan tol. Tapi ini adalah momen bagi kita untuk lebih menyebarkan awareness tentang keselamatan di jalan raya karena perhatian publik sedang bertumpu ke kejadian ini. Nah, kalau dari kejadian yang kemarin, memang saya lihat besar kemungkinan ada human error di situ. Dan memang kalau dari ilmu safety driving, 90% lebih kecelakaan di jalan itu disebabkan oleh human error. Sedangkan 10% lainnya faktor lain seperti faktor jalan rayanya atau faktor mobilnya sendiri. Nah, menyedihkan 90% human error. Tapi ada peluang bagi kita di situ untuk memperkecil angka kecelakaan secara signifikan karena yang 90% ini bisa kita atasi. Atasi dengan apa? Atasi dengan edukasi dan law enforcement menurut saya. Jadi edukasi bagaimana mengenai menyetir yang aman, bagaimana antisipasi kecelakaan, bagaimana berkendara yang memperhatikan keselamatan bukan kita saja tapi juga yang lainnya itu bisa disampaikan lebih efektif pada saat sorry mute ya. Saya ulangi sedikit. Jadi kejadian ini memang tragis, tapi kecelakaan sebenarnya bukan hanya artis ini saja, tapi banyak sekali kejadian di tol. Tapi memang sorry ada suara berisik. Tapi memang dengan adanya kejadian ini adalah kesempatan kita untuk menyebarkan awareness tentang keselamatan di jalan. Dan keselamatan di jalan tuh bukan hanya dihimbau, Pak. Jadi kita agak susah menghimbau orang untuk tertib karena pada dasarnya tiap orang berbeda-beda. Bahkan sekarang itu ada tren di media sosial yang saya sedih sekali. Orang ketika di tol kecepatannya tinggi sampai 160, 200 atau di atas 200 itu sambil di foto atau divideokan dan diposting ke sosial media untuk bangga-banggaan. Menurut saya itu luar biasa mirisnya. Nah, kita sama-sama harus akui Pak bahwa law enforcement untuk kecepatan maksimal memang belum optimal di Indonesia karena memang infrastrukturnya belum terlalu mendukung, tapi itu saya rasa cukup mendesak untuk dilakukan karena tanpa adanya speed limit dengan law enforcement yang tegas, sangat sulit kita untuk mencegah orang itu atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengendarai mobil di luar batas. Karena sebenarnya kita itu sudah punya batas maksimum yaitu 100 km per jam gitu, yang itu banyak sekali dilanggar dan semakin tinggi kecepatan, semakin jauh jarak pengereman. Semakin tinggi kecepatan, semakin fatal akibatnya kecelakaan tersebut. Makanya sehubungan dengan adanya kejadian ini, saya juga membuat vlog tentang edukasi dan mumpung saya bisa berbicara di depan bapak-bapak polisi yang terhormat, ada beberapa memang yang harus kita lakukan Pak, atau kita bisa perbaiki ke depannya. Yang pertama itu law enforcement terutama di jalan tol itu memang harus diperketat. Sekarang ada etle itu kebanyakan di jalan protokol, tapi sebenarnya kan di jalan protokol itu kecepatan mobil relatif rendah, sedangkan di jalan tol ini kecepatan relatif tinggi. Jadi kalau terjadi kecelakaan itu impact-nya besar, jadi law enforcement-nya memang harus diperkuat, terutama masalah overspeed, overdimension, overload, dan kemudian sanksi saya rasa juga bisa diberikan tidak hanya untuk pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang tertangkap tangan, tapi juga bisa melalui tilang elektronik atau orang yang memposting di sosial media sesuatu yang melanggar lalu lintas, sesuatu yang mengencourage orang untuk melakukan kebut-kebutan atau batas kecepatan maksimal di posting di sosial media, itu juga sebenarnya bisa dilacakan Pak, dikasih sanksi untuk menimbulkan efek jera dan tidak membuat yang lainnya itu melakukan hal serupa. Kemudian
sanksi itu bahkan kalau saya usul juga bisa sampai ke pencabutan SIM, Pak. Karena itu bisa menimbulkan efek jera. Kemudian peraturan seat belt itu juga kita bisa tinjau ulang, yang sekarang mungkin hanya untuk penumpang depan, tapi kenyataannya di kejadian kemarin itu ada yang terlempar keluar, itu salah satu indikasi bahwa beliau tidak memakai safety belt gitu, karena memang sekarang untuk bangku depan rata-rata sudah patuh semuanya, tapi untuk yang bangku belakang belum. Nah, itu jadi dari sisi law enforcement kita bisa kuatkan lagi, karena saya yakin bahwa pelanggaran itu tidak bisa hilang hanya dengan dihimbau, karena pada dasarnya masyarakat bukan hanya di kita ya, di luar negeri juga tidak bisa dihimbau saja, memang harus ada law enforcement yang kuat. Kemudian untuk teman-teman semua yang ada di sini, sebagian saya akan berikan tips bagaimana kalau kita mau berkendara keluar kota lewat jalan tol supaya kita lebih aman. Yang pertama itu harus cek kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan yang tidak layak itu juga menyumbang faktor kecelakaan di jalan tol. Yang bannya sudah jelek, tiba-tiba bannya pecah, atau ada yang bannya copot, atau mobil yang tiba-tiba tidak bisa dikendalikan karena kondisinya sudah jelek. Kemudian tekanan ban itu adalah faktor yang sangat penting, terutama di jalan tol. Kita lebih baik tekanan ban itu kelebihan sedikit daripada kekurangan. Karena kalau kita kurang, orang berpikir kalau kelebihan itu lebih gampang meletus. Tapi tidak, ternyata kebalikannya, ban itu kalau lebih kempes, justru dinding ban itu menempel ke aspal, dan dinding ban itu tidak didesain untuk menempel ke aspal, dia lebih tipis dan dia bisa meletus. Kemudian kita harus pastikan kondisi badan kita. Sebelum kita melakukan perjalanan dengan mobil lewat tol, kita harus tahu kita tujuannya kemana. Berapa jam perjalanannya. Jangan paksakan 6 jam, 7 jam atau lebih sekali jalan. Usahakan setiap 2 jam sekali Anda sudah punya rencana mau istirahat di mana. Karena ketika kita lelah atau mengantuk, obatnya hanya istirahat. Bukan dengan minum kopi, bukan dengan ngerokok, bukan dengarkan musik keras-keras, tapi memang istirahat. Kemudian kecepatan, tadi yang udah berulang kali saya dan Pak Krisnanda sebutkan bahwa kecepatan itu sangat besar kontribusinya ke kecelakaan yang fatal. Dan menjaga jarak aman. Menjaga jarak aman ini yang lalai kita lakukan. Sering sekali mobil itu terlalu dekat dengan mobil yang di depan, dan akhirnya tidak bisa antisipasi ketika ada apa-apa di depan. Nah, sekarang itu ada pendapat orang bahwa menjaga jarak aman itu dengan meter. 50 km per jam ya 50 meter. 100 km per jam ya 100 meter. Tapi ditemukan kelemahan di metode itu bahwa persepsi masing-masing orang tentang jarak itu berbeda. 50 meter saya dengan 50 meter Pak Hendro dengan 50 meter Pak Krisnanda pasti berbeda-beda persepsinya. Makanya itu sudah mulai disosialisasikan juga menjaga jarak aman dengan metode detik. 1 detik, 2 detik, dan bisa bergumam dalam hati. Kemudian yang harus bukan hanya dihimbau tapi law enforcement-nya sangat tegas adalah menggunakan HP atau melakukan aktivitas lain pada saat berkendara, karena berkendara itu menurut ilmu bukan sambil melakukan pekerjaan sekali pada saat kita berkendara. Dan jujur saja bahkan di jalan law enforcement-nya atau sanksinya harus berat untuk penggunaan HP itu, dan tidak hanya tertangkap di jalan tapi yang memamerkan di sosial media dia menggunakan handphone sambil berkendara juga itu harus ditelusuri dan bisa diberi peringatan atau teguran yang menimbulkan efek jera. Saya kira itu sekelumit. Mohon maaf saya tidak bisa membuat presentasi karena baru dikasih tahu mendadak tadi pagi, jadi saya tidak sempat membuat presentasi. Tapi saya berharap kejadian yang tragis ini ya itu sudah terjadi, kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa memanfaatkan kejadian ini untuk menyebarkan awareness dan menyebarkan himbauan, serta mungkin melakukan ubahan yang perlu dilakukan supaya membuat jalanan kita, terutama jalan tol, semakin aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pitra.
atas pencerahannya terkait dengan awareness yang harus digelorakan, kemudian human error itu mendominasi, dan juga tentu perlu langkah-langkah selain edukasi juga law enforcement yang begitu tegas dan terukur, dan tentunya kami terima kasih atas tip-tipnya. Hadir di sini juga mohon maaf dari Pak Hendro. Ya. Mohon maaf Pak Hendro, karena saya sedang ada syuting kebetulan hari ini. Oh, Jadi saya mungkin harus permisi dulu. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Pak Krisnanda dan semua rekan-rekan. Saya berharap diskusi ini bisa positif buat kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fitra. Selanjutnya ini hadir juga pemerhati otomotif dan juga pembalap nasional. Ini Bapak Rifat Sungkar, kami mohon juga dapat memberikan statementnya singkat padat, Pak. Bisa memberikan pencerahan kepada kita. Selamat datang. Silakan Bapak Rifat, kami persilakan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk undangan ini. Saya baru tahu juga kira-kira 1 jam yang lalu. Terima kasih juga Pak Krisnanda yang tadi sempat memberikan paparan di awal, dan juga semua rekan-rekan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Saya cukup setuju dengan Fitra tadi ya, mengenai law enforcement, karena di Indonesia ini menurut saya ada kelemahan di mana safety belt belakang itu tidak menjadi kewajiban untuk dipakai. Tapi saya beberapa waktu yang lalu punya kesempatan untuk sekolah di luar negeri, dan saya lihat sekali bahwa tidak ada perbedaan law enforcement antara pemakaian safety belt depan dengan safety belt belakang. Karena perlu kita sadari, justru kalau yang duduk di bagian depan, safety feature-nya itu lebih banyak daripada di bagian belakang. Di bagian depan sebagai pengemudi kita masih punya kesempatan untuk pegang setir, masih punya kesempatan untuk merasakan airbag, dan juga untuk penumpang masih ada pijakan kaki yang menahan badan kita. Tapi di bagian belakang sama sekali tidak ada, hanya ada bangku depan, dan itu akan menjadi sebuah benda yang sangat keras ketika adanya impact. Nah, dari ini semua, saya mungkin angle bicaranya agak beda dengan Fitra. Angle bicara saya tuh lebih kepada kita semua di Indonesia tuh punya keinginan untuk bisa mengoperasikan kendaraan, baik motor maupun mobil. Tapi ada yang kita lupa, bahwa sebenarnya semua kendaraan atau alat transportasi itu bersinggungan dengan kita sejak kita kecil. Di Inggris, Malaysia, Australia, Amerika, semua. Keselamatan berlalu lintas ini dimulai edukasinya dari mulai SD, SMP, SMA, sampai mereka apply SIM. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga punya ide bagaimana kalau pengetahuan terhadap lalu lintas, pengetahuan terhadap kendaraan, dan juga semua transportasi Indonesia itu menjadi kurikulum basic kepada sekolah-sekolah. Sekarang kita lihat Pak, dari semua data kecelakaan yang ada, saya baca yang terjadi kecelakaan lalu lintas ini dikontribusikan oleh usia produktif. Dan di usia produktif itulah usia yang tadi sempat Fitra bilang adalah usia yang masih mencari jati diri bahwa mereka keren kalau bisa ngebut di jalanan gitu ya. Nah, mungkin end result-nya adalah mereka pikir mereka mengerti apa yang mereka kerjakan. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang-orang yang dipercaya memangku jabatan, menurut saya ini adalah kesempatan kita untuk memberikan edukasi dasar sejak mereka berada di bangku sekolah dasar, SMP maupun SMA. Karena supaya mereka tahu ada resiko yang mereka hadapi. Baru aja saya tutup Zoom meeting dengan CNN tadi, saya merasa begini, dari semua kecelakaan lalu lintas, nomor 1 yang disalahin pasti mobilnya dulu. Karena dia tidak bisa berbicara. Kemudian setelah itu ada olah TKP dan lain-lain, baru kita bisa tahu penyebab kecelakaan itu apa, bla 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 ke belakang. Dan itu memakan waktu. Padahal sebenarnya justru di kecelakaan yang menyebabkan kendaraan itu, apalagi mobil zaman sekarang, itu bisa didata logging tentang data kecelakaan yang terjadi apa. Sebetulnya situasi yang terjadi itu beberapa second sebelumnya itu apa. Dan itu harus menjadi suatu SOP dasar ketika kita melakukan investigasi terhadap sebuah kecelakaan. Kemudian dari sisi
customer pemilik kendaraan. Ini merupakan suatu fenomena gitu ya. Ketika mereka beli kendaraan sudah dilengkapi dengan airbag, safety belt, kemudian juga lane changing assist, anti frontal mitigation system, kemudian juga traction control, itu semuanya ada menjadi menu dalam satu menu yang lengkap, dan mereka pikir everything's gonna be okay. Saya rasa nggak begitu. Saya rasa itu semua lebih kepada gengsi dan kebutuhan dan tekanan bahwa kita harus beli mobil yang ada kelengkapan ini. Tapi bagaimana operate-nya, saya bisa challenge di sini. Mungkin 9 dari 10 yang mendengarkan di sini belum pernah merasakan ABS itu sistem penggunaannya sebetulnya seperti apa. Tapi tahu mobilnya ada ABS. Saya sendiri juga ada sekolah mengemudi, dan saya alhamdulillah sudah sempat mengajar kurang lebih hampir 700.000 orang selama 5 tahun ini. Saya melihat ya Pak ya, dari semua yang ada, dari semua pengunjung saya gitu ya, itu hanya 1,3% yang pernah melewati sekolah safety driving. Dan itu adalah sebuah investasi hidup sebenarnya, bukannya spending. Nah, apakah mungkin hal ini, safety driving itu menjadi kewajiban bagi seluruh pemilik kendaraan? Jadi ada kewajiban bagi dealer untuk memberitahu tentang safety feature apa dan memberikan kesempatan untuk mencoba safety feature itu. Itu tentu bukan airbag ya Pak ya. Kalau airbag satu mobil selesai kalau dicoba safety-nya. Tetapi pengetahuan dasar lebih kepada sales itu dibubuhkan pengetahuan untuk menjelaskan cara kerja dari safety feature ini. Saya punya satu contoh Pak. Ini contoh konkret yang sangat mudah Pak. Saya pernah tes. Bapak semua tahu apa cara kerja ABS? Pernah. Bagaimana? Ya supaya mobil beremnya nggak berhenti, nggak blocking. Oke. Sekarang kita coba. Saya coba 80 km per jam. Saya sengaja kencang. Injak rem sekuat-kuatnya. Dia injak rem sekuat-kuatnya. Dan 1 detik ketika dia injak remnya, dia lepas remnya, Pak. Kenapa? Karena dalam sebuah keadaan panik, begitu rem itu bereaksi, pedalnya bereaksi, ABS itu kan memberikan bunyi yang sangat besar. Kalau orang yang belum pernah merasakan hal ini, mereka panik sangka ada sesuatu yang rusak di mobil. Dan justru kecelakaannya terjadi setelah itu. Padahal ada kesempatan untuk menghindari kecelakaan tersebut. Tadi Fitra sempat bilang, zaman sekarang, reaksi terhadap kecepatan itu bukan berdasarkan meter, tapi berdasarkan detik, yaitu 3 detik. Kenapa 3 detik? Karena berdasarkan survei, superhuman itu pembalap-pembalap bisa bereaksi kurang lebih 2 detik, 2,1 detik. Antara 1,8 sampai 2,1 detik. Tapi manusia normal itu antara 2,5 sampai 3,3 detik. Jadi 3 detik itu jarak yang aman. 3 detik adalah ketika dia melihat, bereaksi, dan juga sistem mulai bekerja. Hal ini semua hanya diketahui kalau mereka ikut sekolah safety driving. Tapi untuk mengajak mereka itu susah. Makanya saya berpikir mungkin menghimbau bagaimana kalau ini kita jadikan kurikulum. Karena kita bisa kehilangan generasi muda penerus Indonesia. Tadi Pak Krisnanda sempat bilang udah 20.000 orang, Pak. 20.000 anak muda Indonesia yang kehilangan masa depannya. Padahal ini harapan kita. Dan tingkat kecelakaan lalu lintas kan Bapak tahu sendiri kontribusinya seberapa besar. Nah, harapannya mungkin Pak, kita semua sama stakeholder, nggak usah bikin ini setiap minggu ada, nggak usah, tapi bikin kayak ekstra kurikulum, pendekatan kepada sekolah-sekolah ini supaya mereka diinvestasikan ilmu bagi kita, dan kita juga melakukan suatu amal ibadah yang baik, karena kita bisa menyelamatkan anak-anak dan juga perasaan keluarga ketika mereka ditinggalkan. Menurut saya, angle saya begitu Pak, mungkin sedikit berbeda. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya kebetulan masih ada waktu, karena Zoom saya berikutnya masih setengah jam lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, dan semoga hal ini bisa membuka mata kita untuk bisa memberikan safety feature yang lebih baik lagi, pengetahuan yang lebih baik lagi untuk kebaikan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifat atas pencerahannya kembali ini terkait tadi kelemahan safety belt yang belakang, dan kebanyakan juga korban
di belakang, dan juga usia produktif yang tentunya perlu edukasi dasar yang diperlukan. Dan edukasi ini juga bukan cuma pada mereka, tapi juga tentunya bagi sales juga harus bisa memberikan edukasi kepada calon pembeli atau customer-nya tersebut. Ditahan untuk yang akan bertanya, ataupun kalau ada pertanyaan yang sudah disiapkan, silahkan di chat room yang sudah ada, nanti kami akan sampaikan. Dan untuk selanjutnya mempersingkat waktu juga, karena ini hari Jumat, kami juga persilahkan untuk Kasalantas Subang. Kasalantas Subang silahkan untuk memberikan pemaparannya terkait kasus yang yang telah terjadi di kilometer 131. Silahkan secara singkat, padat, dan tentunya bisa didengar atau bisa dimengerti oleh partisipan yang lain. Silahkan untuk Kasalantas Subang. Izin Subang, akun yang ini Pak. Ya, Pak. Untuk Subang, akun yang ini. Terima kasih, mohon izin dari Polres Subang. Izin memaparkan kejadian laka lantas yang terjadi hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Tol Cipali, tepatnya kilometer 113,800 jalur B yang masuk di wilayah Kecamatan Sibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ini dapat kami sampaikan anatomi laka lantas untuk waktu kejadian. Sudah kami sampaikan hari Kamis 4 November jam 01. Kemudian TKP di Jalan Tol Cipali, kilometer 113,800 jalur B, masuk wilayah Kecamatan Sibogo, Kabupaten Subang. Modus operandi tabrak belakang. Barang bukti yang diamankan kendaraan minibus Toyota Innova marka Nopol AB 1969 PY. Kronologis kejadian adalah kecelakaan tersebut diawali dengan kendaraan minibus Toyota Innova dengan Nopol AB 1969 PY yang dikemudikan oleh Saudara Jumari dengan membawa 3 penumpang, yaitu Saudara Profesor Gede Suparta, kemudian Saudari Insinyur Haji Kusnul Hamid, dan Profesor Ali Agus, datang dari arah timur menuju arah barat. Daerah timur itu dari Palimanan menuju Cikopo. Pada saat melaju diduga menabrak bagian belakang kendaraan jenis truk yang tidak diketahui identitasnya dan meninggalkan TKP datang dari arah yang sama. Akibat dari kecelakaan tersebut, 1 korban meninggal dunia, namun untuk korban meninggal dunia tidak meninggal di tempat, tapi di rumah sakit. Kemudian 3 luka ringan, termasuk supir. Kemudian saksi di TKP itu Saudara Firdi, petugas patroli tol, kemudian Pak Fauzan dari patroli tol juga, dan saksi pengemudi Saudara Jumari. Kemudian saksi penumpang Ibu Haji Kusnul dan Prof. Ali Agus belum bisa kita mintai keterangan karena yang bersangkutan masih merasakan sakit di dada.
Dan lanjut. Nah, sudah masuk fakta-fakta untuk korban. Tadi sudah kita sampaikan. 1 korban meninggal atas nama Gede Suparta Budi Satria. Kemudian korban luka ringan ada 3, yaitu Prof. Ali Agus, Ibu Kusnul Amin, dan supir atas nama Jumari. Lanjut. Kemudian untuk identitas Pak Jumari, untuk sopir, pekerjaan PNS, alamat di Yogyakarta. Lanjut. Nah, ini kemudian untuk identitas pengemudi SIM-nya enggak memiliki SIM B1. Lanjut ke langkah-langkah penanganan korban. Jadi pada waktu kejadian, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Dan atas permintaan keluarga, kemarin dirujuk ke Rumah Sakit Adiaksa Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut karena ada dada dirasa sesak. Dan untuk lebih insentif pemeriksaan atas permintaan keluarga dirujuk ke Jakarta. Kemudian untuk yang korban meninggal dunia atas nama Gede Suparta sudah diberikan dibawa ke rumah duka di Yogyakarta, sudah diberikan pemberian jaminan pengobatan untuk yang korban luka dan santunan kepada korban yang sudah meninggal oleh pihak Jasara Harja. Lanjut kami sampaikan di sini untuk posisi kendaraan. Jadi pada saat petugas PJR tiba di TKP, kendaraan Innova tersebut sudah berada di bahu jalan sebelah kiri atau selatan arah Palimanan Cikopo. Jadi pas ketika petugas datang, posisi kendaraan sudah rubah ke bahu jalan. Dan untuk kondisi kerusakan kendaraan mengalami rusak berat bagian depan sebelah kiri. Dan bagian belakang masih utuh, dan bagian kanan masih tampak mulus. Lanjut kami sampaikan untuk kondisi jalan dan posisi akhir kendaraan. Kita lihat di gambar tampak posisi akhir kendaraan ada di bahu jalan. Kemudian ini kami dokumentasi untuk pihak supir mengalami luka ringan. Dan kemarin sudah bisa kita ajak ngobrol walaupun masih merasa pusing, jadi belum maksimal untuk dilakukan pemeriksaan. Lanjut, ini dokumentasi untuk korban yang meninggal dan yang luka-luka ringan. Lanjut kami masuk ke tahap penyelidikan. Hasil olah TKP, situasi di TKP di mana terjadinya laka lantas, tepatnya di Jalan Tol Cipali, kilometer 113.800 jalur B, yang masuk di wilayah Cibogo, Kabupaten Subang. Kejadian terjadi malam hari dan cuaca cerah, jalan lurus beraspal bagus, dan terbagi 2 jalur. Dipisahkan median jalan berupa lahan kosong.
Tiap jalur terbagi 2 lajur, ya, dipisahkan marka jalan berupa garis putih terputus-putus. Sebelah kiri kanan jalan kebun. Dan untuk kendaraan minibus tersebut sudah tidak berada di TKP dan sudah diamankan di gudang barang bukti Tol Cipali, tepatnya di kilometer 92. Selanjutnya para korban sudah berada di Rumah Sakit Abdul Rajak, Kabupaten Purwakarta. Terdapat pecahan kaca dan bodi kendaraan Innova di lajur kiri atau jalur lambat ketika dari kami melakukan olah TKP. Hasil dari olah TKP bahwa kendaraan Toyota tersebut mengalami kerusakan seperti tadi sudah kita sampaikan, yaitu pada bagian depan kendaraan, bagian bumper depan sebelah kiri rusak berat, dan kap mesin serta kabin atas depan rusak. Kondisi pengemudi sendiri, Pak Jumari, mengalami luka-luka ringan. Kemudian kondisi penumpang Pak Kasat Lantas mengalami luka Subag, ringan juga. Pak Kasat Lantas Subag mungkin bisa dipercepat untuk pemaparannya, inti-intinya saja. Lanjut ke keterangan saksi dari petugas jalan tol, Saudara Firdi, kemudian Saudara Haris dari petugas medis, dan Saudara Doni Permana dari petugas PJRTO menyatakan keterangan yang hampir sama, bahwa ketika datang ke TKP, kendaraan tersebut sudah berada di bahu jalan, jadi tidak berada di tengah, tapi sudah berada di pinggir jalan. Kemudian para korban sudah dievakuasi menggunakan ambulan medis Tol Cipali ke rumah sakit di Purwakarta. Kemudian lanjut keterangan awal dari pihak dari supir menyatakan bahwa sekitar jam 1 sedang mengemudi kendaraan melintas di jalan Tol Cipali. Sebelum terjadi kecelakaan pengemudi kendaraan dengan kecepatan kurang lebih sekitar 70 hingga 80 km per jam. Gigi persneling masuk di gigi 4. Sebelum terjadi kecelakaan, berjalan pada lajur kiri atau lambat dengan jarak, menyatakan bahwa jarak sekitar 4 meter di belakang kendaraan jenis truk box yang berada di depannya. Dan sudah sekitar 5 menit berjalan mengikuti kendaraan truk box tersebut. Saat sebelum terjadi kecelakaan, melihat kendaraan jenis truk box di depannya melakukan pengereman. Kemudian sesaat sebelum terjadi tabrakan, pengemudi kendaraan sempat melakukan pengereman dan akan menghindar ke kanan. Namun dikarenakan pada lajur kanan atau lajur cepat ada kendaraan bus yang berjalan dan menyalakan lampu dim, sehingga pengemudi tidak sempat masuk ke lajur kanan, namun langsung menabrak bagian belakang kendaraan jenis truk box tersebut. Setelah terjadi kecelakaan, melihat kendaraan truk box tersebut tetap berjalan dan meninggalkan tempat kecelakaan, namun sempat melihat warna dari kendaraan tersebut warna putih, namun tidak diketahui nopolnya. Pengamatan di berkas laka di TKP dan kerusakan kendaraan tadi sudah kita sampaikan. Kemudian hambatan, untuk hambatan sendiri, karena masih dalam kondisi luka, kami belum bisa memintai keterangan dari korban. Hanya pengemudi aja, namun belum begitu detail karena merasakan pusing. Nanti akan kita periksa lebih lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu melakukan pemeriksaan terhadap penumpang kendaraan Innova dan melaksanakan gelar perkara. Lanjut ke kesimpulan berdasarkan informasi yang dilanjuti dengan penyelidikan berupa
matbar terhadap para saksi, serta ditemukannya alat bukti dan petunjuk yang diperoleh petugas di lapangan, menguatkan adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan korban luka berat, korban luka ringan, serta kerusakan pada kendaraannya dan atau barang sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4, ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi untuk perkara tersebut bisa dinaikkan ke penyidikan, penyidik perlu melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dari kendaraan Toyota Kijang Innova untuk menguatkan keterangan atau petunjuk peristiwa dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi guna menentukan tersangka. Demikian untuk sementara yang dapat kami paparkan, dan saat ini sedang berlangsung olah TKP dari TAA Polda Jabar yang di backup dari Korlantas Mabes Polri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kasalantas Subang. Lanjut kepada Kasalantas Jombang. Silakan untuk menyampaikan inti-intinya saja apa yang terjadi, kronologis seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa, ataupun kesimpulan sementaranya. Untuk bercepat waktu langsung kepada Kasalantas Jombang. Silakan Kasalantas Jombang. Untuk Bapak Rifat Sungkar, karena berpamit, terima kasih. Kami kesediaan Bapak sudah memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang kami itu Kasalantas Subang mungkin bisa di stop share screen nih. Kasalantas Subang, mohon share screen-nya di stop dulu, kembalikan. Siap, mohon maaf. Ya. Silakan Kasalantas Jombang. Siap. Sebelumnya mohon maaf kemudian kami belum sempat untuk membuat slide untuk pelaporan pada siang hari ini, mengingat kemudian memang TKP-nya terjadi di wilayah hukum Polres Jombang, namun dari korban yang selamat kami rujuk kemarin sore di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Sehingga tadi malam kewajiban kami adalah untuk melihat kondisi akhir daripada kondisi yang selamat sebagai langkah awal kami untuk mengambil keterangan selanjutnya, Komandan. Dapat kami laporkan, Komandan, bahwa kemarin hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat di kilometer 672+300 telah terjadi laka lantas untuk awal laka lantas tunggal, Komandan, mobil Pajero yang dikemudikan oleh Saudara Jody. Ada 5 penumpang di situ. Yang pertama adalah suami Vanessa, Saudara Febri, terus putranya namanya Gala, dan pembantunya namanya Siska. Dalam kejadian tersebut terjadi laka tunggal sementara, kemudian yang meninggal di tempat ada 2, Saudari Vanessa dan Saudara Febri. Untuk driver sama Gala, putranya sama Siska, kondisinya sekarang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara dan Dr. Sutomo. Untuk saat ini kami dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim dan tim TAA dari Korlantas. Habis ini melakukan olah TKP lanjutan, Komandan, sehingga nanti bisa kami laporkan berikutnya, Komandan. Siap, Komandan. Untuk sementara itu dulu, Komandan. Baik, terima kasih untuk Kasalantas Jombang. Selanjutnya ini kami persilahkan kepada tim TRC dari di sini hadir Bapak Profesor Tri Cahyono. Bapak Tri atau Pak Yoni, apakah sudah bisa bergabung dengan kami dan berikan pencerahannya atau tanggapannya terhadap apa yang sudah disampaikan? Silakan Pak Yoni.
Terima kasih Pak Indro. Saya hanya singkat aja karena ini menjelang Jumat. Sebenarnya saya gembira sekali rekan-rekan sebelumnya memberikan penjelasannya cukup benar. Bahwasannya permasalahan yang paling besar adalah kesesuaian kondisi jalan dengan kecepatan kendaraan dan tidak adanya pelindungan di dalam mobil. Jadi pada hakikatnya saya mengatakan hal ini sangat penting karena intinya ini penting sekali untuk kita hadapkan ke depan. Saya boleh share screen hanya 1-2 PPT. Sudah terlihat? Ada, Pak Tri, silakan. Ya. Jadi sebenarnya safe system itu jelas. Manusia itu punya keterbatasan kalau dibenturkan. Bahkan Haddon itu pertama kali tahun 64 dia merumuskan waktu pertama kali National Safety Board Amerika didirikan, dia jadi direktur yang pertama. Tumbukan yang pertama antara mobil dengan mobil, kedua dashboard dengan orang, ketiga kulit dengan organ di dalamnya. Jadi ada batasnya. So, untuk itu, maka kita mengenal 3, safe road, safe vehicle, sama safe people. Dan yang paling penting sekarang diangkat secara terpisah safe speed. Tadi semuanya sudah menjelaskan sangat jelas safe speed. Terus gimana safe vehicles-nya? Tentunya ini juga jalan mobil juga penting. Tadi penjelasan cukup jelas juga tentang ABS. Karena kendaraan berkeselamatan, kalau orang kurang paham kendaraan berkeselamatan itu sangat sulit melihatnya. Kemudian safe people ini banyak sekali masalahnya. Kalau saya melihat yang terjadi di sini, ini masalahnya saya mengkombinasi 2 ya, baik yang di Subang maupun yang di Jombang. Yang pertama, batas kecepatan itu harus dijaga ketat. Etle Inkar Jawa Timur harus segera diberlakukan semua jalan tol. Bahkan kalau perlu kita presentasi khusus di depan BPJT, kita jelaskan bahwa keharusan BPJT menginvest ini penting untuk semua jalan tol, ada Inkar Etle. Karena jalan tol sangat panjang, saat ini bisa bayangkan dari Palembang kita bisa sampai Probolinggo Timur menggunakan jalan tol terpotong waktu nyebrang feri saja. Nah ini saatnya BPJT harusnya menginvestkan keharusan BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, menyiapkan kendaraan operasinya yang sudah terinstall dengan Inkar, yang seperti Jawa Timur. Kedua, kendaraan harus dilengkapi dengan seatbelt dan proteksi anak serta dilakukan edukasi agar menggunakan termasuk penumpang duduk di kursi belakang. Untuk bis wisata, jangan ada yang berdiri. Di Jakarta masih ada Trans Jabodetabek, posisinya kayak bis busway biasa, dan masih banyak sekali berdiri. Dia kecepatannya 60 km lebih di jalan tol. Kalau ada kecelakaan, kejadiannya pasti fatal. Jam mengemudi perlu dikontrol ketat. Keempat, reflektivitas truk. Nah, urusan jalan adalah kerataan permukaan jalan harus dijaga dan tidak ada hubungan itu jalan aspal atau jalan beton. Yang penting ada standar International Roughness Index yang harus baik. Teman-teman di jalan pasti tahu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa jalan beton lebih jelek daripada jalan aspal atau sebaliknya. Kedua, hazard tepi jalan harus dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, perlu ada pagar keselamatan harus mengikuti standar internasional. Indonesia belum punya. Misalnya Amerika Serikat punya MAS, Manual Assessment Safety Hardware, atau Eropa punya European Norm 1317. Kita harus ngikutin di sana. Saya sangat cepat aja kasih contoh. Safe people tentunya ini harus dilakukan. Ini sambil gambar di Inggris. Kalau perlu semua jalan tol harus disiapkan alat ini oleh BUJT yang bisa dioperasikan Korlantas. Dampaknya sangat besar. Kedua, anak-anak, semua orang tua harus dalam keadaan proteksi. Jam mengemudi harus dikontrol ketat. Kalau perlu kita buat aplikasinya dan harus dihidupkan. Sekarang banyak aplikasi yang positif, misalnya Peduli Lindungi. Bahkan di Jakarta sekarang sudah keluar aplikasi uji emisi. Kendaraan kita apakah sudah emisi atau belum. Kita bisa juga kewajiban di jalan tol, kita membuat aplikasi sehingga kita tahu berapa lama jam dioperasikannya. Kalau perlu angkutan umum ada GPS sehingga kita bisa mengontrol kalau ada kecelakaan bagaimana dia kondisinya berjalan. Kemudian ini yang masalah, jalan harus rata dan hazard tepi jalan. Ini contoh, membuat saluran air dari beton seperti ini hazard.
Dan ironinya di Cipali ini tidak ditutup. Kita bisa bayangkan. Kedua, guardrail sendiri itu bisa menjadi sumber hasar kalau salah. Kasus ingat waktu Lebaran 2 tahun yang lalu pertama kali dibuka jalan tol di Solongawi, ada kendaraan meninggal karena korbannya tabrakan tusuk sate seperti ini. Kemudian ini yang paling penting, geometrik dari beton. Nah ini beton untuk pembatas jalan tetap positif, tapi desainnya harus benar. Tolong lihat gambar ini ada miring, ini penting sekali. Kalau mobil nabrak sini dengan ketinggian ini ada tertentu sekitar 8 cm sampai 9 cm, roda akan di sini, posisi mobil langsung miring. Karena posisi roda miring, dia tidak membentur keras ke beton, tapi dia akan miring terus. Diharapkan mereka kalaupun jadi korban, resiko kematian bisa dikurangi. Jadi falsafah yang paling penting itu di sini. Terakhir, semua truk harus punya reflektivitas di belakang yang jelas. Saya minta tolong PJR kalau di lapangan, udah ada peraturan Menteri Perhubungan tentang reflektivitas ini. Kalau tidak jelas, disuruh berhentikan dan dicatat mobilnya bahwa dia membuat reflektivitasnya tidak memenuhi standar, tidak bisa memantul. Jadi ini penting sekali untuk ada di semua truk-truk yang ada. Kalau dia pakai terpalnya yang harusnya ditempel. Ada seperti ini. Jadi ini penting sekali yang perlu kita lakukan di jalan tol. Jadi saya kira ini yang harus kita lakukan di semua jalan tol supaya kita berkeselamatan. Sekali lagi saya kira ada baiknya kita membuat paduan mengemudi di jalan tol. Mungkin tim TARC akan kami usahakan bisa membuatnya. Mohon nanti bekerjasama dengan BPJT supaya kita bagikan untuk menyadari berjalan di malam hari jam 1 pagi itu sangat-sangat berat, apalagi seandainya supirnya sendiri dan semua penumpang tertidur, tidak ada yang membantu menjaganya. Ada kebiasaan yang baik, kalau kita berpergi lebih dari 1 orang di malam hari, ada baiknya yang di depan tuh jangan tidur, mendampingi supir supaya kita lihat supirnya itu udah lelah atau tidak. Selain harus beristirahat. Kedua, kita harus melihat bahwasannya jalan tol di Indonesia kecepatannya 100 km per jam. Jadi fungsinya sudah terpenuhi untuk kecepatan 100 km per jam. Nah, ini harus ditaati supaya terjadi. Dan yang terakhir, bahwasannya kalau seperti Incar sudah berjalan, insya Allah ada deterrent efek, masyarakat akan berusaha membatasi kecepatannya seperti terjadi di beberapa negara maju. Saya kira jalan tol yang sejatinya jalan paling berkeselamatan, terbukti di manapun, maksudnya di persahabatan, di Indonesia justru per kilometernya menjadi meningkat cukup besar dan ini sangat memprihatinkan. Tapi jangan menyalahkan jalan tol, tapi memang budaya kita belum sesuai dengan jalan tol kita. Perlu dicatat jalan tol itu kecepatan maksimalnya sekali lagi 100 km per jam, dan ini inti yang terjadi dari kecelakaan di Jawa Timur. Kalau inti kecelakaan yang di Jawa Barat kemungkinan, saya minta maaf, ini ada Kapolres Subang, adalah supir mungkin micro slip, tertidur sebentar, dan semua penumpangnya tertidur pada jam tersebut, sehingga tidak melihat ada truk di depan dan menabrak. Sekian, terima kasih Pak Indro. Ya, terima kasih Pak Tri. Beberapa hal sudah disampaikan terkait dengan speed control tadi perlu, dan adanya edukasi yang tentunya nanti akan mengarah kepada bagaimana kita memberikan panduan tentang mengemudi di jalan tol. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Gurit dari sisi psikologi mungkin bisa disampaikan. Silakan Ibu Gurit. Ya, terima kasih. Pak Hendro, Pak Agam BP Hendro, dan Pak Krisnanda. Selamat pagi, dan juga para hadirin semua di Zoom ini. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri dari sisi mungkin fisik jalanan. Nah, tadi sudah juga dikatakan bahwa ada penyebab dari kecelakaan itu bisa unsur kecelakaannya, bisa unsur kendaraannya, dan juga unsur manusianya. Nah, tadi sudah disoroti dari sisi yang lain. Saya kali ini ingin
nyoroti dari sisi manusianya, ya. Jadi manusia ini sebagai kunci, tadi dikatakan bahwa 95% atau sekitar 90% masalah kecelakaan itu terjadi justru karena human error, justru untuk unsur manusianya. Nah, kalau kita cermati apa yang sebetulnya mempengaruhi perilaku mengemudi, itu ada dua faktor. Saya kira juga saya singkat aja di sini adalah ada faktor internal pengemudinya dan juga ada faktor eksternal pengemudi. Nah, faktor internal pengemudi itu ada cukup banyak hal-hal yang ada di dalamnya, yaitu ada unsur usia atau jenis kelamin juga. Tadi dikatakan dalam contoh bahwa kalau misalnya usianya itu masih muda, mereka itu biasanya masih lebih ugal-ugalan ya pada umumnya, lebih agresif daripada mereka yang sudah usia tua. Nah, ini nanti mungkin kita bisa lihat juga mereka yang terjadi kecelakaan kemarin di Cipali maupun di Jombang itu seperti apa. Ya, kemudian pengalaman mengemudi, bahwa makin lama pengalaman mengemudi itu biasanya akan lebih aman mengemudinya. Ya, tapi itu juga sangat tergantung pada juga kepribadian seseorang seperti apa. Nah, kemudian ada sikap, ada persepsi risiko, bagaimana orang itu mempersepsikan risiko yang kemungkinan terjadi dari situasi yang dihadapi. Itu setiap orang mempunyai persepsi risiko yang berbeda-beda, dan juga bagaimana persepsi jarak. Tadi sudah disinggung juga, misalnya untuk kecepatan sekian, berapa sih jarak yang aman untuk di depan. Dan tetapi itu tadi dari meter itu juga bisa berbeda-beda karena persepsi jarak orang satu dengan yang lain itu berbeda juga. Lalu persepsi tentang keuntungan. Ini sering berperan juga karena ketika orang merasa bahwa dia makin cepat itu akan bisa menghemat waktu dan banyak keuntungan yang bisa dia kejar, itu juga akan mempengaruhi perilakunya. Dan kelelahan serta rasa mengantuk. Ya, ini banyak berperan di dalam terjadinya kecelakaan kalau kita melihat dari sisi human error-nya. Ya, dari sisi eksternal itu macam-macam jalan, ya, macam-macam penyebab, ada kemacetan, ada kondisi jalan dan cuaca, di mana kalau misalnya jalanannya itu aman, cuacanya terang, orang cenderung merasa lebih aman. Kemudian desakan waktu, kemudian juga pengaruh dari pengemudi lain. Kadang-kadang pengemudi lain itu menjengkelkan, dipersepsi menjengkelkan, sehingga itu akan mempengaruhi cara kita mengemudi. Kehadiran penumpang, ini juga penting, nanti juga mungkin kita bisa soroti dalam kejadian kecelakaan yang sedang kita bicarakan. Lalu masalah musik, law enforcement, dan hazardous situation. Ya, nah, kalau dari kedua faktor yang kira-kira mempengaruhi perilaku mengemudi ini, coba kita lihat apa sih yang dialami pada kejadian kecelakaan di kilometer 113 tol Cipali ini. Ya, di mana mobil Toyota Kijang Innova itu menabrak bagian belakang truk. Nah, kalau kita mengacu pada tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mengemudi, saya terus terang belum tahu persis apa yang dikemukakan oleh pengemudi Pak Jumari, tetapi dari analisis sementara terhadap informasi tertulis di media massa, lalu apa yang didengar tadi dalam paparan dari Kasat Lantas Subang dan juga nanti Jombang, bisa diduga bahwa kemungkinan besar ada unsur mengantuk dan kelelahan. Itu terjadi jam 1 malam, ya, atau jam 2 malam sekitar itu. Dan supir ini kita nggak tahu apa kejadian atau apa yang dialami dia 1 minggu terakhir atau mungkin sehari sebelumnya, dan juga pada hari kejadian mungkin dia sudah kerja dari pagi dan kemudian sore hari berangkat langsung ke arah Jakarta. Jadi kemungkinan kelelahan itu menumpuk. Dan ketika kelelahan itu dan jam kerjanya itu besar, maka ini akan menjadi beban tugas. Dan itu akan menjadi
hal yang bisa mempengaruhi konsentrasi orang di dalam mengemudi. Ya, jadi bisa jadi ketika dia sudah membuntuti mobil di depannya itu dengan kecepatan 70 km per jam dengan jarak yang cukup aman, mungkin 4 meter, tapi ketika tiba-tiba kendaraan di depannya itu ngerem, mau membanting setirnya ke kanan, itu ada kendaraan dari belakang, dia kemudian mungkin panik. Ya, dan karena tidak siap mungkin karena tadi beban tugas atau workload di dalam dirinya itu sudah terlalu tinggi. Kita juga nggak tahu berapa lama dia mengemudi, apakah ada waktu istirahatnya. Tadi dikemukakan dalam paparan pertama bahwa sebaiknya 2 jam sekali itu pengemudi harus istirahat. Nah, apakah itu terjadi? Apalagi ini di malam hari ya, kemungkinan tidak ada lagi tempat yang atau dianggap tidak perlu untuk istirahat. Dan tadi juga dikemukakan dalam faktor eksternal yang juga mungkin berpengaruh adalah kehadiran penumpang. Malam hari seperti ini ada kemungkinan penumpang di kendaraan itu semuanya tertidur. Nah, suasana sepi, mungkin mau pasang radio juga tidak mungkin karena semua penumpangnya tidur. Nah, ini bisa membawa rasa kantuk pada Pak supirnya. Dan lagi kalau kita lihat situasi jalanannya, jalan tol walaupun tadi banyak kelemahan yang dikemukakan oleh Pak Tri, tetapi kita sebagai pengemudi biasanya melihat jalan sepi, kosong, lalu tidak hujan, penerangan lampunya cukup, itu kita melihat, mempersepsikan bahaya di lingkungan itu rendah. Ya, jadi hazardous situation yang kita amati itu adalah rendah. Nah, ini mendorong orang untuk kemudian sedikit lalai. Ditambah lagi tadi kelelahan yang dirasakan ya, mungkin beban tugas yang dirasakan pada hari itu juga cukup padat. Nah, ini semua bisa mendukung terjadinya human error. Itu yang terjadi pada kemungkinan sopir Jumari pada kecelakaan tol di Cipali. Sekarang saya ingin menyoroti apa yang terjadi di Jombang. Mungkin ini sedikit berbeda. Pelakunya, kalau tadi Pak Jumari itu umur 47 tahun, sudah usia dewasa menengah ya. Kalau saya lihat dari fotonya, saya tidak tahu persis ini usia berapa, tapi masih jauh lebih muda dari Pak Jumari. Nah, kejadiannya itu kalau saya lihat dari apa yang di media massa, kecepatannya itu sangat tinggi. Jadi berbeda dengan yang Cipali tadi. Cipali katanya sekitar 70 km per jam. Kalau ini dari foto speedometer yang dilakukan itu sampai mencapai sekitar 180. Jarumnya itu sampai ke arah bawah betul dari sisi kanan speedometer. Ini sangat cepat. Nah, memang jarak dari foto ke tempat kecelakaan itu cukup jauh ya, sekitar mungkin 80 sampai 100 km. Pada saat itu dengan kecepatan yang tinggi, orang itu akan tegang sekali. Dengan ketegangan yang memuncak seperti itu, dia akan cepat juga merasa lelah, dan juga ini jam 12 siang, mungkin saatnya orang lapar dan juga mengantuk. Ya, itu jadi kemungkinan juga terjadi seperti itu. Nah, tetapi karena ini terjadi pada usia muda, ada mungkin pengaruh internal ya. Memang ini hanya dugaan ya Bapak Ibu sekalian, jadi karena kita belum melakukan TKP yang sebenarnya mewawancara pengemudinya, jadi ini hanya dugaan berdasarkan teori yang selama ini saya pelajari. Ya, kepribadian si pengemudi mungkin juga memegang peranan penting, karena ketika dia speeding itu dia foto. Nah, ini untuk apa dia memfoto itu? Mungkin ada keinginan untuk pamer, bisa jadi. Ya, jadi yang kita kenal dengan pada anak atau orang-orang muda itu ada sensation seeking. Dia ingin mencari sensasi dengan ngebut, lalu memfoto, itu dia merasa mungkin menjadi semangat, menjadi lebih bergairah dalam mengemudinya ya, tetapi lama-lama itu menjadi beban fisik yang melelahkan, dan itu akan mengganggu konsentrasi dan juga mengganggu refleks dia mungkin dalam mengemudi.
Dan kita lihat juga bahwa di sini terjadi seperti pada yang di Cipali, walaupun siang hari, penumpangnya juga tidur. Ya, kalau kita lihat semua penumpangnya tidur di dalam mobil itu. Dan memang ada kedengaran sih suara musik. Mungkin ada musik yang dia dengarkan, tetapi ya ini lagi-lagi masalahnya kelelahan mungkin juga terjadi karena terus-terusan mengebut seperti itu. Jadi ada batas ya kesanggupan manusia itu untuk terus berkonsentrasi dan juga mempertahankan reaksi-reaksinya yang cukup akurat. Ya, jadi saya kira dari apa yang terjadi di dua peristiwa ini, saya setuju dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa kita betul-betul menjadikan momen ini sebagai pencetus untuk kita berusaha lebih baik dalam mengupayakan keselamatan di jalan raya ini, khususnya di jalan tol. Saya setuju tadi bahwa ada dua hal memang yang penting dari sisi psikologi, itu juga dua hal ini penting, yaitu edukasi. Ada kurikulum dari sekolah dasar, itu sebetulnya sudah ada yang saya ketahui. Kurikulum itu sudah ada, cuman kalau saya lihat lagi, materinya itu diberikannya sangat atau kurang menarik lah, sehingga itu menjadi seperti pelajaran yang harus dihafal, yang harus diketahui seperti pelajaran pada umumnya, dan ini saya kira tidak merangsang orang untuk memahaminya secara baik. Lalu juga kita perlu perhatikan lagi standar kualitas dari sekolah mengemudi. Kalau kita ketahui bahwa keterampilan mengemudi itu seharusnya diajarkan. Dan yang bertanggung jawab adalah secara formal adalah sekolah mengemudi. Nah, ini kualitasnya harus standarnya diperhatikan. Saya lihat, saya pernah melakukan penelitian pada sekolah-sekolah mengemudi, beberapa di antaranya, itu kualitasnya sangat bisa dikatakan tidak standar. Bahkan mengikuti apa yang keinginan dari peserta didiknya. Kalau mereka bisa hanya cuma misalnya 5 jam, ya sudah, oke, dilakukan. Nah, ini kan tidak standar. Jadi itu penyumbang saya kira terhadap apa yang terjadi kecelakaan selama ini. Ya, lalu sosialisasi yang berkelanjutan itu saya kira penting untuk setiap kali mengingatkan para pengendara supaya lebih mematuhi peraturan yang ada. Dan yang terakhir adalah saya juga setuju bahwa law enforcement itu harus betul-betul ditegakkan. Ya, sudah ada sarana tadi yang dikatakan Pak Tri dengan misalnya in-car, itu sangat mendukung, tetapi apa dampak dari adanya semua upaya itu? Yaitu adanya sanksi yang tegas, yang konsisten, dan saya kira harus cukup berat. Ini semua akan memberikan dampak yang kita harapkan bisa lebih baik. Saya kira demikian Pak AKBP Hendro. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih Bu Gurit yang sudah memberikan beberapa hal kepada kami. Tentunya ini sebelumnya Bu Gurit, ini mungkin ada satu pertanyaan nih dari peserta sebelum langsung melangkah ke selanjutnya karena ini waktu juga. Apakah ada faktor eksternal pengemudi yang bisa mempengaruhi perilaku pengemudi dan sejauh mana faktor kelelahan terhadap micro sleep? Demikian Bu. Baik, faktor di luar pengemudi yang mempengaruhi pengemudi itu banyak Pak. Seperti tadi saya sampaikan, faktor eksternal itu adalah sebetulnya di luar pengemudi. Bisa dari fisik, kondisi lingkungan, cuaca, kemudian jalan raya, kondisi jalan, lalu kehadiran otoritas, dalam hal ini misalnya polisi yang sering berpatroli, itu juga akan mempengaruhi. Lalu kemudian nanti saya sampaikan juga pengemudi lain. Jadi ada pengemudi lain yang memang sering memancing emosi seseorang, pengemudi lain. Nah, ini kalau kita tidak cukup arif, maka kita mudah terpancing dan akhirnya kita sendiri yang celaka, sementara yang memancing itu mungkin bisa selamat. Jadi kontrol diri dalam hal ini, kontrol emosi itu juga sangat penting. Ya, jadi kelelahan dan rasa ngantuk itu dalam sedetik bisa terjadi,
walaupun kita langsung sadar, tetapi dalam 1 detik itu, kalau jarak kita juga tidak cukup aman, itu bisa menabrak di depannya, dan kemudian bisa juga slip atau kita keluar dari jalur yang seharusnya. Saya pernah mengalami itu, saya pernah mogok di jalan Bandung, masih waktu itu Bandung-Jakarta masih jalan yang lama, capek sekali, kemudian saya mengemudi sekitar juga jam 12 malam, hampir sampai Jakarta, saya ingat betul itu di Tol Cikampek, sempat tertidur, mungkin setengah detik, dan itu kaget sekali karena tiba-tiba saya itu udah nempel dengan truk di depan. Ya, untung masih sempat mengerem. Ya, jadi kelelahan dan rasa ngantuk itu memang sangat bahaya. Lebih baik kita berhenti sebentar, mungkin tidur 5 menit atau cuci muka dan sebagainya, segar lagi, itu akan lebih baik. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Profesor Guritna Ningsih dari Psikologi UI yang sudah memberikan pencerahan dan juga beberapa hal yang mungkin hal yang baru bagi kita. Selanjutnya ini hadir di tengah-tengah kita ada dari Kementerian PU, kebetulan ini ada beliau Pak Handiana dari Kasubit KKJJ yang mungkin bisa memberikan sedikit statementnya terkait hal ini ataupun tema tadi. Silahkan Pak Handiana. Baik, terima kasih Pak AKBP Hendro. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, teman-teman saya semua, Pak Trip, Bu Gurit, Nang Ningsih, Bu, terima kasih. Ini kami juga concern dengan kejadian 2 hari ini ya, 2 kecelakaan ini itu ya, Jombang dan di yang Vanessa Angel ini. Jadi sebenarnya dari kami, Bu, Bapak-Ibu sekalian, kami melihat bahwa ini tidak jadi concern kami untuk bisa memberikan ya, infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan. Namun ada yang perlu digarisbawahi mungkin karena memang ini kebanyakan itu overspeed dan juga lebih kepada faktor manusia. Dan kami melihat juga BUJ sudah baik menginstall kamera-kamera dan mungkin ke depan menjadi pemikiran kita untuk bisa diintegrasikan bukan hanya sebagai monitoring kamera ini, tapi juga sebagai speed kamera. Semakin banyak speed kamera dan memberikan informasi kepada pengguna bahwa di situ ada speed kamera, tentunya mungkin akan memberikan efek psikologis ya Bu Guritnya untuk pengemudi bisa menurunkan kecepatannya. Jadi itu mungkin Pak Hendro concern kami nanti menjadi suatu kebijakan dan didorong oleh Pak Dirjen ya untuk bisa lebih meluaskan memperbanyak speeding kamera ini, dan tentunya setelah ada speeding kamera rekan-rekan dari kepolisian bisa menegakkan penegakan hukum bisa dilaksanakan. Itu saja mungkin Pak dari kami, Pak Wiyanto. Terima kasih. Terima kasih Pak Handiana yang sudah memberikan sedikit usulannya nanti terkait dengan speed camera tadi. Sebelum nanti lanjut ke Ibu Aine, mohon izin Bu, nanti mungkin setelah Pak Dodi ini Ibu silahkan untuk memberikan juga pencerahannya. Kombes Pol Dodi Darjanto dari Subdit Gakum Korlantas Polri, saya persilahkan untuk memberikan beberapa hal yang akan disampaikan. Silakan Bang. Terima kasih Pak AKBP Hendro dan Bapak Dirkamsel. Tadi sudah disampaikan dari Bina Marga, saya ingin memberikan stressing bahwa tadi saya sudah koordinasi dengan anggota kami Korlantas yang ke TKP di Jombang. Jadi permukaan jalan di tol di Jombang tersebut adalah dari semen atau dari beton. Ini sebenarnya cukup berbahaya bagi pengguna jalan. Jadi tadi disampaikan bahwa penyebab kecelakaan 90% manusia. Sebenarnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan fatalitas korban. Di antaranya adalah road safer. Nah, masalah jalan ini, seandainya permukaan jalannya adalah aspal, mungkin fatalitas kecelakaannya tidak sampai seperti yang terjadi yang saat ini. Jadi diharapkan dari Bina Marga agar pembuatan jalan tol di seluruh Indonesia diharapkan menggunakan bahan aspal, karena stopping distance atau skid resistance-nya atau kemampuan pencengkeraman ban dengan aspal itu kalau dengan beton dia akan lebih panjang bekas remnya, stopping distance-nya. Tapi kalau dengan aspal dia akan lebih pendek. Sedangkan kita ketahui di jalan tol tentunya kecepatannya cukup tinggi. Kemudian kita ketahui bahwa sebagaimana diamanatkan oleh PBB, tidak hanya safer vehicle,
safer people, ada yang ketiga itu safer road. Sebenarnya safer road ini not only road but also infrastruktur. Jadi tidak hanya jalan tapi juga infrastrukturnya harus berkeselamatan. Saya akan coba share sedikit ini video tentang harapannya seperti apa yang bisa diterapkan di Indonesia. Seandainya guardrailnya menggunakan safer road, maksudnya roller guardrail atau pembatas jalan tol yang menggunakan roller ini, mungkin kecelakaan tidak sampai menyebabkan meninggal dunia karena energi tidak ada yang hilang. Dengan adanya roller ini maka energi tabrak akan pindah ke roller atau bantalan-bantalan yang kuning tadi. Itu ya sebagai gambaran. Kemudian kami stop di sini. Ya. Oke. Selanjutnya untuk masalah city belt, kami dari Gakum akan memberikan masukan nanti kepada pimpinan kami, tidak hanya pengemudi yang di depan, tapi juga pengemudi yang di belakang. Rate-nya kan untuk kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kemudian masalah etle, kami juga akan memberikan masukan, tidak hanya di perkotaan, tapi juga di jalan tol. Perlu diketahui, Korlantas Polri saat ini sedang mengembangkan dan memasang speed radar untuk membatasi masalah pelanggaran kecepatan. Itu saja yang perlu disampaikan. Kami mohon dari Bina Marga, ini diatensi betul pembuatan jalan tol menggunakan bahan aspal. Yang kedua, untuk safer infrastruktur, penggunaan pagar pembatas menggunakan roller guardrail. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak Kombes Pol Dodi Darjanto dari Subdit Gakum Korlantas Polri. Selanjutnya Ibu Aine, sedikit mungkin yang bisa disampaikan kepada kami sebelum nanti melangkah kepada APM Toyota maupun dari Mitsubishi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Hendro. Saya tidak akan banyak-banyak berbicara karena pada dasarnya juga tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya dan saya sangat setuju apa yang akan saya sampaikan juga sangat sejalan. Jadi untuk yang kecelakaan Cipali, saya pikir isunya ya ini. Memang ada perbedaan kecepatan antara kendaraan kecil dengan kendaraan berat. Yang jadi pertanyaan itu adalah mengapa si supir kok memilih jalan di lajur paling kiri? Karena biasanya kita tahu kalau kendaraan kecil itu cenderungnya untuk berjalan di lajur kanan. Ini kenapa dia berjalannya di lajur yang paling kiri? Kemudian juga jarak dengan truk yang ada di depannya juga cukup singkat, cukup pendek ya, hanya 4 meter. Itu berarti kurang dari panjang kendaraan dia, bahwa ini adalah sangat jarak yang sangat tidak aman ya, yang tidak berkeselamatan. Jadi mungkin patut diduga bahwa memang si supir itu mengantuk. Nah kemudian yang kedua untuk kecelakaan Vanessa Angel, tadi saya sempat melihat sekilas lokasinya di Google Maps ya. Ternyata lokasi kecelakaannya itu ada di ujung dari kurva S, yang pada akhirnya memang miring ke kiri tikungannya. Jadi mungkin tikungan ini bukan tikungan tajam ya, dengan jari-jari yang cukup besar. Jadi mungkin setirnya itu juga cukup hanya dibelokkan sedikit begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mungkin si supir ini tidak segera mengembalikan setirnya ke posisi lurus ya setelah itu. Mengapa dia tetap berbelok gitu, sedikit berbelok posisinya, mungkin akibat dia mengantuk atau ada faktor distraksi lain. Nah ini juga mungkin yang perlu diselidiki lebih lanjut. Setelah itu mengenai kecepatan kendaraan, itu juga saya rasa bisa diinvestigasi lebih lanjut melalui speed kamera yang ada, kemudian juga melalui kecepatan rata-rata kecepatan travel speednya ya. Ini saya cari-cari infonya, belum ada di berita-berita yang menyatakan jam berapa si Vanessa Angel itu berangkat. Ini kalau jam 12.36 sudah sampai di lokasi, mungkin kalau dia berangkat habis subuh berarti sekitar 7 jaman mungkin ya jaraknya dari Jakarta itu. Saya pikir dia mengemudi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan Pak Hendro, terima kasih. Terima kasih Ibu Aine. Poin tadi terkait jarak kendaraan dan juga kecepatan. Selanjutnya untuk chat waktu lagi ini karena sudah mepet waktunya, kepada APM dari Mitsubishi ataupun Toyota. Mungkin kami persilahkan dari Mitsubishi terlebih dahulu untuk memberikan mungkin sedikit statementnya. Baik, terima kasih banyak Bapak KBP Hendro untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Aditya Wardani, perwakilan dari Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia.
dari Jakarta. Ya pada intinya kami mengucapkan prihatin juga Pak dan berbelasungkawa terhadap peristiwa yang terjadi di Tol Jombang kemarin yang kebetulan memang kedua korban sedang berada dalam kendaraan kami Mitsubishi Pajero Sport. Kami tidak ingin berkomentar lebih banyak juga Pak, karena ingin menunggu dulu nih hasil dari uji olah TKP, kemudian penyelidikan polisi. Tapi sekiranya nanti memang dibutuhkan support dari Mitsubishi untuk membantu proses investigasi atau penyelidikan, insya Allah kami siap bantu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Wardani dari Mitsubishi mewakili. Kemudian lanjut kepada APM dari Toyota, Pak Bangkit, apakah sudah bergabung ataupun monitor? Silakan Pak. Ya Pak, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Sudah banyak pendapat ya, jadi saya sedikit hanya menambahkan dari segi kendaraan. Sebenarnya dari kendaraan itu sudah banyak peranti atau sistem yang dilengkapi untuk menjaga kendaraan itu aman. Dengan kata lain, safety system. Tadi dari ABS, kemudian airbag, ada lagi VSC ya, Vehicle Stability Control, dan yang lebih baru lagi seperti lane departure assist ya, menjaga kendaraan tetap di dalam garis, dan juga pre-collision system. Nah itu kita berkomitmen memang banyak lagi diberikan kepada kendaraan untuk menunjang sistem keselamatan. Dan yang tidak kalah penting memang awareness dari pelanggan atau pengemudi sendiri. Jadi kita sering menghimbau, jadi ketika melakukan perjalanan itu penting sekali untuk melakukan servis berkala. Jadi servis berkala ini tidak melulu karena ingin ganti oli, cuma ganti oil filter ya. Tapi di situ ketika dia teknisi melakukan pemeriksaan rem, itu dia akan memeriksa sebenarnya menyeluruh. Sistem suspensinya bagaimana, steeringnya ada yang aus atau tidak. Kemudian tidak kalah penting pemeriksaan elektronik ya dengan sistem scanner. Nah ini kita juga sering menghimbau. Saya juga sering ketemu dengan pelanggan yang sangat aware ya. Jadi dia tidak hanya melakukan servis berkala, tapi ketika ingin melakukan perjalanan yang jauh, dia sempatkan untuk ke bengkel dulu memeriksa kendaraan ini. Apakah layak untuk melakukan perjalanan. Nah, saya kira sih masukan kita dari kita itu, Pak. Terima kasih, Pak Hendro. Terima kasih Pak Rio Bangkit dari APM Toyota. Pada prinsipnya kendaraan itu semua sudah dilengkapi dengan sistem keamanan. Ini karena mengingat waktu, bukan kami tidak memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya, tapi kami tadi sudah membuat komitmen. Silakan kalau ada yang bertanya langsung pada chatroom, tapi ternyata hanya ada beberapa pertanyaan, dan nanti mungkin sebelum kami tutup untuk acara Forum Kamsel ini, kami minta kepada beliau Bapak Dir Kamsel, Profesor Krisnanda, untuk memberikan closing statement-nya untuk acara Forum Kamsel hari ini. Kepada Bapak Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, kami persilahkan. Mohon izin, ternyata beliau masih ada kegiatan. Dimohon kepada Kombes Pol Dodi Darjanto untuk memberikan closing statement seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Krisnanda tadi kepada kami. Silakan kepada Pak Dodi. Terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta Zooming hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan
masukan-masukan, input dari kelompok ahli, dari tim TARC dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih baik lagi masalah transportasi kita di jalan, khususnya di jalan tol. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Demikian, Pak. Terima kasih Bapak Dodi Darjanto untuk closing statement-nya mewakili Bapak Direktur Kamsel Korlantas Polri. Baik, untuk acara kami akan tutup. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik dari tim TARC di bawah tim Pak Tri Cahyono, ada Bu Guritna Ningsi, Bu Aine, dan hadir juga dari Pak Sonya yang tadi mungkin masih dalam perjalanan, dari Kementerian PU juga, kemudian dari APM Toyota Pak Aryo Bangkit, maupun dari APM Ramayudat ataupun Pak Mitsubishi. Terima kasih Bu Aditya Wardani, dan juga seluruh peserta ataupun yang telah hadir di sini, Kasubdikansel, Kasubdikgakum, maupun para Kasat Lantas yang sudah bergabung dengan kami. Tak lupa juga kami terima kasih kepada Bapak Handiana yang sudah hadir juga untuk bersama kami untuk memberikan sedikit usulan-usulannya. Terima kasih, dan acara kami tutup dengan rasa syukur kami kembalikan, dan selamat beribadah bagi rekan-rekan yang beragama Muslim untuk sholat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata maaf bila ada kesalahan kami sebagai moderator. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hendro. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Dodi.